Tepat di belakang saya ini adalah Pantai Ancol dan saat ini saya berada di kawasan perluasan Ancol, di mana per tanggal 24 Februari lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan Ancol. Dan saat ini saya akan mengantarkan pemirsa untuk melihat bagaimana proses tanah-tanah ini kemudian diendapkan di sini. Ini adalah tanah-tanah atau lumpur hasil dari sedimentasi sungai-sungai atau waduk yang ada di DKI Jakarta. Dan ini sudah diklaim bahwa sudah dilakukan oleh Pemprov DKI selama 11 tahun. Dan hasilnya adalah 20 hektar ini. Ini cerita baru menyangkut Teluk Jakarta. Pusat ceritanya, salah satunya berada di kawasan Ancol Timur. Menurut Pemprov, pembuangan lumpur seperti ini telah berlangsung sejak April 2009 lalu. Padatan lumpur ini bakal menjadi daratan yang menghampar di atas Teluk Jakarta. Luasnya mencapai 120 hektar. Kawasan ini terbentuk dari lumpur hasil pengerukan sungai untuk mencegah banjir. Ada 13 sungai. Kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Truk-truk Dinas Sumber Daya Air ini saban hari membawa lumpur dari penjuru ibu kota. Setiap hari ada sekitar 80 truk yang membuang lumpur hasil kerukan sungai dan waduk ke sini. Ini pembuangan dari waduk, sungai-sungai dan kali-kali dari pengurusan itu. Jadi dibuangnya kemari semuanya. Kemudian di sini kita Jakarta Selatan, yang di sebelah sono ujung itu Jakarta Pusat, dan di belakang ini Jakarta Utara. Salah satu truk yang mengangkut lumpur ini adalah truk Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Truk ini mengangkut hasil pengerukan endapan atau sedimen gorong-gorong di sekitar Menteng, Jakarta Pusat. Muhammad Sodikin mengaku, dia dan timnya bisa 2 kali bolak-balik mengangkut lumpur ke kawasan Ancol Timur. Ke Ancol, untuk itunya sih reklamasi ya, karena itu kan reklamasinya bukan reklamasi yang untuk yang sebelumnya yang dilarang itu, tapi ini reklamasinya yang udah dari Pak Anies itu. Saat berlaga dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan menolak reklamasi Teluk Jakarta. Setahun setelah menakodai Jakarta, Anies menggebrak dengan mencabut izin prinsip reklamasi 13 pulau Teluk Jakarta. 2 di antara pulau yang dicabut izinnya itu adalah Pulau K dan L yang berada di utara kawasan Ancol. Namun, 2 tahun berselang, Anies menekan belit yang mengizinkan pelaksanaan perluasan wilayah Ancol di atas Teluk Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan lampiran keputusan Gubernur nomor 237, lokasi perluasan kawasan Ancol berada di lokasi yang mirip dengan lokasi Pulau K dan L. Sebelum Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi 13 pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol memegang izin reklamasi Pulau I, J, K, dan L. Dan penambahan lahan itu, istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Dan ini bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau itu. Merujuk pada keputusan Gubernur, perluasan kawasan Dufan dan Ancol Timur yang akan dilakukan luasnya berbeda dengan pulau reklamasi K dan L. Pemprov DKI Jakarta memberikan izin perluasan kawasan Dufan seluas 35 hektar.
Sementara Pulau Reklamasi K dulu direncanakan akan memiliki luas 32 hektar. Adapun perluasan kawasan Ancol Timur seluas 120 hektar. Perluasan kawasan ini menghampar di sisi selatan calon Pulau L. Sementara Pulau L hasil reklamasi yang izinnya telah dicabut oleh Anies direncanakan memiliki luas 481 hektar. Sekarang mari kita cermati peta perluasan kawasan dan peta pulau reklamasi yang telah dicabut izinnya. Nah, sekarang kita masukkan peta SK yang baru. Ini peta SK yang baru. Nah, sangat pas sekali. Artinya di Pulau K. Ini yang 35 hektar. Ini yang 120 hektar. Ini yang baru nih. Ini nggak ada di peta itu, nggak ada. Nah, kalau ini pas koordinatnya di sini berarti termasuk dia. Kalau yang tadi ini kan yang mereka sebut 20 hektar tuh di sini nih. Kayak gitu. Dan ini SK-nya. Dan ini sudah lama sekali mereka bangun ini tanggulnya itu. Kan mereka bangun tanggul dulu. Menurut Walhi Jakarta, keluarnya keputusan gubernur tentang izin perluasan kawasan Dufan dan Ancol Timur bakal menghidupkan kembali rencana pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Inilah faktanya hari ini bahwa reklamasi dihidupkan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena kenapa? Karena dari temuan-temuan kita, kami menduga salah satunya ini adalah melanjutkan reklamasi Pulau K. Nah, pertama kita sangat keberatan dan mengecam sekali apa pilihan politik yang dilakukan oleh Gubernur Anies. Pertama, kita masih ingat di dalam rencana strategis daerah DKI Jakarta, dokumennya di dalam keputusan gubernur melakukan pemulihan atau melalui metode rehabilitasi, dan itu tertulis dalam SK Gubernur. Kemudian juga melakukan audit reklamasi di Jakarta. Nah, audit ini juga untuk melihat dampak-dampak apa yang ada, dan pada waktu itu kita mendesak audit reklamasi ini dilakukan secara independen. Taman Impian Jaya Ancol terletak persis di pesisir Teluk Jakarta. Luasnya mencapai 200 hektar. Belakangan kawasan yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol ini menjadi sorotan setelah terbit keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020. Belet ini memberi izin pelaksanaan perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Kontroversi pun merebak. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menyatakan Pemprov DKI Jakarta telah menabrak sejumlah hal. Yang pertama adalah mengaburkan fakta bahwa itu bukan reklamasi, bahwa itu jelas reklamasi. Karena di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu diatur bahwa reklamasi itu bisa perluasan daratan atau misalnya membuat pulau baru di tengah laut gitu loh. Kedua, Pemprov DKI ini melanggar ketentuan yang tadi saya bilang, yang di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu karena apa? Karena tidak dilakukan berdasarkan zonasi. Yang ketiga, penerbitan izin ini nggak memenuhi juga syarat administrasi formil maupun substansial terhadap pengelolaan lingkungan dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan gitu loh. Nah, itu bisa berupa kemudian AMDAL, ada kemudian surat kelayakan lingkungan hidup. Yang terakhir kita menilai juga bahwa sebetulnya di pesisir Jakarta itu kan ruang dia ruang laut untuk kemudian banyak pihak, ada nelayan, ada kemudian masyarakat pesisir gitu loh, untuk kemudian mengeksplorasi di situ atau misalnya mencari ikan atau bagaimana. Nah, ini ada kepentingan yang kemudian dikorbankan. Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Viani Limardi, menyoroti aturan tata ruang yang tidak digubris Pemprov DKI Jakarta.
Meskipun Pak Anies mempunyai diskresi untuk mengeluarkan keputusan gubernur tersebut, tapi tetap saja Pak Anies harus ingat bahwa keputusan gubernur tersebut mengenai reklamasi Ancol harus didasari oleh RDTR kita, harus sesuai dengan RDTR kita. Nah, sekarang kan pada saat ini RDTR yang kita gunakan kan masih 2012 dan 2014 itu. Nah, jadi belum ada reklamasi Ancol itu. Makanya kemarin saya bilang Pak Anies ini agak percaya diri sekali nih bahwa pembahasan perubahan RDTR dan RT/RW yang akan kita lakukan di DPRD tahun ini itu akan mendukung ya dan sesuai dengan keputusan beliau gitu. Belum tentu. Soal rencana detail tata ruang atau RDTR dan peraturan zonasi, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta memang belum memutuskan kapan akan merevisinya. Pembahasannya baru dalam tahap diagendakan DPRD DKI Jakarta. Kabar baiknya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta mengaku telah menerima surat Gubernur Anies Baswedan untuk memulai pembahasan rancangan Perda RDTR dan peraturan zonasi. Dan untuk mencapai RDTR yang sedang kami proses revisinya dengan DPRD, perlu dibuat kajian-kajian. Nah, kajiannya apa? Kajian tentang kajian penanggulangan banjir, kajian pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, ada kajian pelaksanaan infrastruktur atau prasarana dasar, ada analisa mengenai dampak lingkungan dan kajian lainnya. Nah, Kepgub ini pintu masuk ya agar kita bisa melakukan kajian. Ya, memang kajian itu berproses ya di kami dan di DPRD ya. Sebelumnya yang 35 hektar itu sudah ada dalam RDTR di 2014. Nah, sekarang yang 120 ini. Nah, harapan kami nanti memang di tahun ini bisa dikeluarkan perdanya. Jika pembahasan Raperda RDTR tidak mengakomodasi perluasan kawasan Ancol, maka izin pelaksanaan perluasan kawasan Ancol bakal mubazir. Bahkan mungkin saja harus dicabut. Kalau misalkan ya sampai tahun ini RDTR atau RT/RW yang kita ketok tidak sesuai dengan yang di keputusan Pak Gubernur gitu ya, atau diinginkan Pak Gubernur, maka ya keputusan Pak Gubernur itu ya bersifat banci juga kan, nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa diterapkan, ya cuman keputusan aja tapi nggak bisa diaplikasikan di lapangan gitu. Berbeda dengan PSI, Syarif dari fraksi Gerindra menilai langkah Anies Baswedan menerbitkan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 sudah benar. Syarif yang duduk di Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung perluasan kawasan yang tertera dalam keputusan Gubernur untuk pengembangan wisata Ancol di utara Jakarta. Landasan yang harus dipahami bahwa ini dalam konteks mencari alas hukum untuk penguasaan 20 hektar yang sudah terbentuk. Jadi itu kan tidak punya alas hukum, itu milik siapa, untuk apa, nggak punya dasarnya. Maka dikeluarkanlah Kepgub 237 dengan penambahan area yang diminta oleh pembangunan Jaya Ancol, yang sisi timur 120 hektar, yang sisi barat 35 hektar. Menurut Syarif, Anies memiliki kewenangan mengeluarkan izin pelaksanaan perluasan wilayah Ancol. Meskipun belum ada perda rencana detail tata ruang yang mengakomodasi kebijakan ini. Syarif menegaskan, pelaksanaan perluasan kawasan boleh dilakukan sebelum perda RDTR yang baru disahkan. Perpres, ya, kalau nggak salah Perpres 112, ya, 122, itu ada perpresnya yang mengatur tentang kewenangan kepala daerah memberikan izin. Nah, soal tata ruangnya, karena itulah saya mengatakan ini yang diributkan tentang belum ada RDTR-nya. RDTR itu akan terbentuk setelah daratannya ada, baru disusun. Ini zonanya ini loh. Anies Baswedan menyatakan, penerbitan keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 menjadi landasan untuk memanfaatkan lahan seluas 20 hektar yang sekarang sudah terbentuk. Belet yang dikeluarkan Anies mengatur sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi PT Pembangunan Jaya Ancol sebelum melakukan perluasan kawasan. PT Pembangunan Jaya Ancol harus melakukan kajian teknis. Di antaranya, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan,
kajian perencanaan infrastruktur, hingga analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sudahkah kewajiban ini dipenuhi? Pada saat izin pelaksanaan itu AMDAL harus. AMDAL harus, dan kita sedang mengkajinya bekerja sama dengan universitas ternama. Jadi kajian-kajian AMDALnya itu tidak akan keluar izin pelaksanaan sebelum AMDALnya ada. Sekarang dalam proses, gitu ya. Pada itu belum ada. Itu nggak main-main, hukumannya kita tinggi sekali itu. Percayaan publik, belum lagi persalahan dengan hukum. Nah, perluasan Ancol ini bukan Ancol yang buat. Bukan Ancol. Yang buat itu Pemprov DKI. Gitu loh. Jadi Ancol hanya sebagai penampung. Nah, nanti ke depannya dipergunakan untuk apa? Nanti bersama DKI, bersama DPRD, mereka yang nyusun RT RW-nya. Kusnadi sudah 30 tahunan melaut di Teluk Jakarta. Laut adalah pintu rezeki bagi nelayan seperti dia, juga masa depannya. Tapi orang kecil seperti Kusnadi yang bakal paling terkena dampak reklamasi pantai belum tentu diajak bicara. Dengan masyghul, Kusnadi bercerita tentang laut di utara Ancol. Tempatnya selama ini mencari ikan dan kerang. Ya seperti laut lah, kagak ada daratan, tidak ada pasiran. Langsung sampai dengan kuburan Belanda. Ya sekitar tahun 84, dari pembuangan terus berbulan-bulan sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai sekarang. Ini pasir bukannya dari pengurukan dari mana-mana, ini dari tengah. Dari tengah sini tanggul, karena tanggulnya hancur. Itu menguruk dari darat sampai ujung itu sekitar 36 hektar. Sejak daratan baru seluas 20 hektar terbentuk, hasil tangkapan ikan Kusnadi berkurang. Masuk akal, sebab panjang daratan yang terbentuk dari tumpukan lumpur ini telah mencapai 700-an meter dari bibir pantai Ancol. Kalau diduruk, kita pencariannya otomatis kita ke depan. Ke depannya itu jarak jauhnya ke dasar berapa meter, sedangkan kita jaring kecil, nelayan kecil itu menjauh ke bawah itu tidak mendapat hasil. Ya kalau ada yang lainnya ya mungkin yang panjang yang bisa mendapatkan keuntungan, tapi kalau yang kita nelayan begini mana ada keuntungannya. Meski nelayan seperti Kusnadi terkena dampaknya, Anies menyebut perluasan kawasan Ancol tidak merugikan nelayan. Lalu apa sebetulnya alasan Anies Baswedan memberikan izin perluasan kawasan Ancol? Jadi, apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir. Dan kegiatan ini, perluasan ini bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif sekedar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta. Lalu selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja. Mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Tapi, benarkah reklamasi di kawasan Ancol seperti dibilang Pak Gubernur merupakan langkah jitu untuk menangani masalah banjir di ibu kota? Pengurukannya betul dalam usaha untuk memulihkan sungai, tapi kan bukan cuma itu. Kenapa pilihan penyelesaian persoalan banjir itu dilakukannya itu? Yang ujungnya kemudian adalah reklamasi. Sudah banyak sekali kajian-kajian yang dibuat oleh ahli, akademisi mengatakan bahwa reklamasi ini akan memperparah beban ekologis di Teluk Jakarta.
Untuk mendapat lahan seluas 20 hektar dari tumpukan sedimen atau lumpur sungai dan waduk dibutuhkan waktu 11 tahun. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menambah lahan seluas 135 hektar? Menurut dari Ancol, memang ini harus ada percepatan. Kami memang hari ini hanya memiliki 54 eskavator yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta yang digunakan untuk melakukan pengerukan. Saya kira nanti PT Pembangunan Jaya Ancol juga harus mengambil terobosan-terobosan membantu Pemprov dalam rangka pengerukan pencegahan banjir ini supaya terjadi percepatan juga dari pengerukan kawasan tersebut supaya lebih cepat bisa dimanfaatkan dan digunakan lahan tersebut. Anies Baswedan menjelaskan, di atas daratan baru ini nanti akan digunakan untuk pengembangan wisata Ancol. Mengapa perlu ada perluasan Ancol? Ya, kawasan ini memang dirancang untuk berkembang sebagai pusat kegiatan wisata. Dan di kawasan ini akan diambil 3 hektar dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun museum sejarah Nabi. Itu dari sisi Pemprov DKI Jakarta. Bagi PT Pembangunan Jaya Ancol, perluasan kawasan di sana diperlukan agar bisnis pariwisatanya dapat bersaing di kancah internasional. Kita kalau mau bersaing secara internasional, melihatnya kan pembanding. Apa yang dilakukan oleh Singapura, apa yang dilakukan oleh Amerika, apa yang dilakukan oleh Disney yang semacam Ancol lah gitu ya. Mereka tuh besar sekali dan ininya tempatnya tuh gede dan besar dan orang itu bisa berhari-hari di sana gitu loh. Nah, Ancol ini terbatas lahannya, terutama untuk Dufan. Reklamasi pantai bukanlah barang haram. Banyak negara yang melakukannya karena kekurangan lahan. Tapi semua harus dilakukan dengan proper, berlandaskan hukum, transparan, punya AMDAL, dan jelas peruntukannya.